kalian diajarkan bahwa sejarah manusia adalah sebuah garis lurus, dari batu ke perunggu, lalu ke silikon. Tapi bagaimana jika saya katakan itu semua adalah ilusi? Bumi ini adalah kuburan berlapis. Di bawah gedung pencakar langit kita, terkubur mesin-mesin raksasa dari mereka yang pernah menguasai planet ini, jauh sebelum kita. Saya, The Rider. Saya telah membobol arsip Omega untuk memperlihatkan kebenaran yang disembunyikan. Dari komputer astronomi berusia 2000 tahun hingga reaktor nuklir yang menyala di zaman dinosaurus. Inilah 7 bukti tak terbantahkan bahwa peradaban kita hanyalah siklus pengulangan dan apa yang menghancurkan mereka kini sedang mengincar kita. Artefak pertama, kita mulai di Laut Yunani, tahun 1901. Para penyelam pencari spons menemukan bangkai kapal Romawi kuno di kedalaman 60 meter. Di antara patung marmer dan koin emas, mereka menemukan gumpalan perunggu berkarat yang tampak tidak berharga. Selama 2 tahun, benda itu diabaikan di gudang museum. Sampai suatu hari, benda itu pecah dan memperlihatkan isinya. Dunia arkeologi terdiam. Di dalam batu itu, tersembunyi rangkaian roda gigi presisi yang mustahil. Mekanisme Antikythera. Usianya lebih dari 2000 tahun. Tapi teknologinya, ini adalah komputer analog. Gigi-gigi roda ini dipotong dengan presisi mikroskopis yang setara dengan jam tangan Swiss abad ke-18. Ada jeda teknologi selama 1500 tahun yang hilang. Sains resmi mengatakan ini hanya kalkulator astronomi, alat untuk melacak gerhana dan olimpiade. Tapi cobalah berpikir seperti insinyur. Untuk membuat mesin ini, Anda butuh pengetahuan kalkulus, teori heliosentris, dan mesin bubut logam presisi tinggi. Bangsa Yunani kuno belum memiliki itu. Lalu, siapa yang membelikan cetak birunya? Scan sinar X terbaru mengungkapkan teks tersembunyi di balik panelnya. Bukan sekedar manual, tapi kode warna untuk memprediksi gerhana matahari dan bulan dengan akurasi mengerikan. Pertanyaannya, untuk apa peradaban kuno membutuhkan akurasi setingkat NASA? Kecuali mereka sedang menghitung mundur menuju sesuatu yang besar. Mungkin ini bukan kalender pesta. Mungkin ini adalah jam kiamat mereka. Artefak kedua, kita tinggalkan Laut Yunani dan mendarat di pasir panas Mesir 5000 tahun yang lalu. Jauh sebelum piramida Giza berdiri megah, seorang pangeran bernama Sabu dimakamkan dengan harta bendanya. Pada tahun 1936, makam ini dibuka. Di antara pecahan pot tanah liat yang kasar, arkeolog menemukan sesuatu yang tidak masuk akal. Sebuah piringan batu dengan desain futuristik, piringan Sabu. Benda ini terbuat dari metasilt stone, batuan yang sangat keras namun rapuh seperti kaca. Jika Anda memukulnya dengan pahat tembaga, alat tercanggih saat itu, batu ini akan hancur berantakan. Tapi lihat bentuknya, 3 bilah melengkung yang menekuk ke dalam, terhubung ke pusat poros yang sempurna. Dindingnya setipis kertas. Mustahil. Satu-satunya cara membuat bentuk seperti ini pada batu rapuh adalah dengan mesin bubut berkecepatan tinggi dan mata bor berlian. Arkeolog menyebutnya vas bunga atau lampu minyak. Jangan bercanda. Coba bawa benda ini ke lorong angin NASA. Insinyur manapun akan memberitahu Anda, ini bukan hiasan. Ini adalah impeller, bagian dari pompa hidrolik atau turbin mesin jet. Bentuknya dirancang untuk memindahkan udara atau cairan dengan efisiensi tinggi. Tapi untuk apa Mesir kuno membutuhkan komponen mesin jet? Kecuali fungsinya lebih eksotis. Ada teori bahwa jika diputar pada frekuensi tertentu, bentuk ini menciptakan resonansi harmonik, teknologi suara yang konon digunakan leluhur mereka untuk mengangkat balok batu ratusan ton tanpa menyentuhnya. Levitasi akustik. Apakah kita sedang melihat kunci yang membangun piramida yang kini tergeletak bisu di museum dianggap sebagai tempat menaruh dupa? Artefak ketiga, kita bergerak ke dataran tinggi yang sunyi di Provinsi Qinghai, Cina. Di sini berdiri Gunung Baigong. Penduduk setempat menyebutnya reruntuhan alien dan menolak mendekatinya.
Masuklah ke dalam gua-gua di kaki gunung ini, dan Anda akan melihat alasannya. Gunung ini ditusuk oleh ratusan pipa besi berkarat. Mereka menembus batuan solid, menjalar masuk ke dalam perut bumi, dan memanjang hingga ke Danau Toson di dekatnya. Ini bukan formasi alam. Pipa-pipa ini memiliki diameter yang seragam, dari setipis jarum hingga sebesar lengan manusia. Analisis laboratorium Beijing membuat para ilmuwan gemetar. Usia pipa ini 150.000 tahun. Saat itu manusia masih berbagi gua dengan hewan buas. Kita belum mengenal roda, apalagi peleburan besi. Siapa yang membangun sistem perpipaan industri skala masif ini? Komposisinya lebih mengerikan. 30% oksida besi, silika, dan kalsium, tapi 8%-nya terdiri dari material yang tidak ada dalam tabel periodik kita. Dan yang paling meresahkan, pipa-pipa ini masih memancarkan radiasi. Skeptis bilang ini akar pohon yang memfosil. Omong kosong. Akar pohon tidak berbentuk silinder sempurna, tidak berongga, dan tidak terbuat dari logam radioaktif. Lihatlah strukturnya. Gunung Baigong berbentuk piramida. Pipa-pipa ini menyedot air danau menuju pusat gunung. Ini adalah desain menara pendingin, cooling tower. 150.000 tahun yang lalu, tempat ini bukan gunung. Ini adalah pabrik pembangkit energi raksasa. Mesin yang menderu, memompa air untuk mendinginkan reaktor yang kini terkubur bisu di bawah ribuan ton batu. Mereka sudah membelah atom saat kita masih belajar membelah batu. Artefak keempat, kita terbang melintasi samudra menuju hutan hujan Kolombia. Di sini, suku Kimbaya meninggalkan harta karun emas yang membingungkan. Selama berabad-abad, arkeolog menyebut benda-benda kecil ini sebagai zoomorphics, representasi hewan, burung, serangga, atau ikan terbang. Tapi saya minta Anda melihatnya dengan mata seorang insinyur, bukan sejarawan. Burung tidak memiliki sayap delta yang kaku. Serangga tidak memiliki sirip kemudi tegak di ekornya. Dan ikan tidak memiliki kokpit. Ini bukan hewan, ini adalah jet tempur. Lihatlah detailnya, fuselage yang aerodinamis, sayap segitiga yang dirancang untuk kecepatan tinggi, dan stabilizer vertikal yang hanya ditemukan pada pesawat modern. Pada tahun 1994, dua ahli penerbangan Jerman, Peter Belting dan Konrad Lubers, memutuskan untuk menguji teori ini. Mereka tidak berdebat di atas kertas. Mereka membangun model skala besar dari artefak ini, lengkap dengan mesin jet mini dan landing gear. Hasilnya, benda itu terbang dengan sempurna. Bahkan saat mesin dimatikan, ia meluncur dengan stabilitas yang mengerikan. Desain ini memiliki prinsip aerodinamika supersonik yang baru kita pahami di abad 20. Suku Kimbaya tidak berimajinasi. Mereka tidak mungkin menciptakan bentuk aerodinamis ini secara kebetulan sambil melihat kodok di sungai. Ini adalah cargo cult. Mereka meniru apa yang mereka lihat. Ribuan tahun yang lalu, langit di atas Andes tidak sepi seperti sekarang. Mereka melihat mesin-mesin perak membelah awan dengan suara guntur. Dan dengan rasa takjub, mereka menempa emas untuk memuja dewa-dewa yang turun dari bintang dengan sayap api. Artefak 5. Kita melompat ke Texas, Amerika Serikat. Tahun 1936, sepasang suami istri menemukan sebuah batu kapur aneh dengan gagang kayu yang menyembul keluar. Saat batu itu dipecahkan, logika kita ikut hancur. Di dalam batu itu tertanam sebuah palu besi. Bukan sembarang palu. Analisis geologi memastikan batuan kapur yang membungkusnya berusia 100 juta tahun. Era kapur. Saat itu, T-Rex masih menjadi raja, dan mamalia hanyalah tikus kecil yang bersembunyi di lubang. Manusia belum ada dalam rencana evolusi. Lalu, siapa yang menjatuhkan palu ini? Skeptis bilang ini palu tambang abad ke-19 yang jatuh ke lumpur. Tapi lumpur tidak menjadi batu kapur solid dalam 100 tahun. Proses itu butuh jutaan tahun tekanan geologis. Dan lihat metalurginya. Kepala palu ini terdiri dari 96% besi murni, 2,6% klorin, dan tanpa karbon sama sekali. Besi murni tanpa karbon adalah hal mustahil dalam metalurgi modern, karena besi harus dicampur karbon untuk menjadi baja yang kuat. Tapi palu ini kuat, dan tidak berkarat sedikit pun meski sudah diekspos udara selama puluhan tahun. Ini adalah teknologi pemurnian logam yang kita tidak miliki. Apakah ini barang tertinggal dari penjelajah waktu yang ceroboh?
Atau bukti bahwa jutaan tahun lalu, di tengah raungan dinosaurus, ada peradaban maju yang sedang membangun kota mereka sebelum asteroid menghapus jejak mereka selamanya? Artefak ke-6, dan yang paling menakutkan, kita menuju Gabon, Afrika Barat, tahun 1972. Para ilmuwan Prancis sedang memeriksa biji uranium dari tambang Oklo untuk bahan bakar pembangkit listrik mereka. Tapi saat mereka mengukur isotop uranium-235, mereka menemukan anomali. Isotop itu kurang, seolah-olah seseorang sudah menggunakannya. Penyelidikan lebih lanjut mengungkap kebenaran yang mengguncang fisika. 2 miliar tahun yang lalu, di tempat ini, 16 reaktor nuklir skala industri beroperasi secara stabil. Bukan selama beberapa tahun, tapi selama 500.000 tahun, menghasilkan daya setara dengan pembangkit listrik modern. Sains resmi menyebutnya reaktor nuklir alamiah. Mereka bilang air tanah secara kebetulan bertindak sebagai moderator neutron, memicu reaksi berantai yang terkendali dengan sempurna selama 500 juta tahun tanpa meledak. Kebetulan, fisikawan nuklir tahu betapa sulitnya menjaga reaktor tetap stabil. Satu kesalahan kecil dan Chernobyl terjadi. Api Oklo berjalan mulus selama ribuan abad. Dan lihatlah limbahnya. Produk sampingan reaksi fisi, xenon, neodymium, ditemukan terkunci rapi dalam struktur batuan, tidak mencemari lingkungan sekitarnya. Teknologi penyimpanan limbah nuklir yang bahkan belum bisa kita sempurnakan hari ini. Apakah alam benar-benar secara kebetulan membangun reaktor fisi yang lebih canggih dan aman daripada buatan manusia? Atau 2 miliar tahun lalu, saat bumi masih muda, ada penghuni lain yang membutuhkan energi dalam jumlah masif untuk menghidupkan mesin-mesin mereka. Mungkin kita bukan spesies pertama yang memecah atom, kita hanya spesies pertama yang cukup sombong untuk mengira kitalah penemunya. Artefak ke-7, dan yang tertua dari semuanya. Kita terbang ke Afrika Selatan, ke lapisan batuan sedimen di dekat kota Ottosdau. Di sini, para penambang menemukan ribuan bola logam aneh yang terkubur jauh di dalam perut bumi. Bola Klerksdorp. Ukurannya kecil, seukuran bola golf atau kelereng. Tapi jangan remehkan usianya. Lapisan batuan tempat mereka ditemukan berusia 3 miliar tahun. 3 miliar. Saat itu, bumi baru saja mendingin. Dinosaurus belum ada, oksigen belum ada. Kehidupan di bumi hanyalah bakteri bersel tunggal di lautan purba. Lalu, siapa yang membuat bola logam dengan garis ekuator sempurna ini? Sains menyebutnya konkresi alami, tapi lihatlah lebih dekat. Garis-garis alur di sekelilingnya terlalu presisi untuk dibentuk oleh tekanan lumpur acak. Logamnya, campuran nikel dan baja yang sangat keras, tidak bisa digores bahkan dengan mata pisau baja. Dan misteri terbesarnya ada di dalam Museum Klerksdorp. Penjaga museum melaporkan bahwa bola-bola ini berputar sendiri di dalam etalase kaca yang terkunci, tanpa getaran, tanpa magnet, seolah-olah mereka memiliki sumber daya internal yang masih aktif setelah miliaran tahun. NASA pernah menelitinya dan menemukan bahwa keseimbangan bola ini begitu sempurna sehingga hanya bisa dibuat di lingkungan tanpa gravitasi, di luar angkasa. Apakah ini benih kehidupan, seeds of life yang disebar oleh pencipta kita ke planet muda yang gersang? Atau mungkin ini adalah hard disk abadi, kapsul waktu nanoteknologi yang berisi seluruh data peradaban pertama yang pernah menghuni tata surya ini. Kita memegangnya di tangan kita, tapi kita seperti manusia gua yang menemukan iPhone. Kita tahu itu bukan batu, tapi kita tidak punya cara untuk menyalakannya. Mekanisme Antikythera, piringan sabu, pipa Baigong, reaktor Oklo. Lihatlah pola ini. Jangan memalingkan wajah. Mereka bukan keajaiban alam. Mereka bukan mainan dewa. Mereka adalah sampah. Rongsokan yang tertinggal dari peradaban yang gagal bertahan hidup. Siklus itu nyata. Kita membangun gedung pencakar langit, internet dan kecerdasan buatan sama seperti mereka membangun piramida akustik, reaktor fisi, dan pesawat emas. Kita merasa berada di puncak evolusi, tapi di mata waktu geologis, kita hanyalah lapisan tipis debu di atas lapisan debu lainnya. Pertanyaannya bukan siapa mereka. Kita sudah tahu jawabannya. Mereka adalah kita di masa lalu yang berbeda. Pertanyaannya adalah, apa yang membunuh mereka? Apakah perang nuklir yang menghancurkan India kuno? Atau wabah buatan yang memusnahkan insinyur di China? Atau mungkin AI yang memutuskan bahwa penciptanya sudah tidak berguna? Apapun itu, ancaman yang sama kini sedang mengintai kita. Jangan biarkan smartphone di tangan kalian menjadi fosil batu kapur berikutnya. Jangan biarkan reaktor kita menjadi gua radioaktif bagi manusia gua masa depan.
Sejarah telah memberikan peringatannya. Sekarang giliran kita untuk memutus siklus ini. Saya The Rider. Sampai jumpa di garis waktu berikutnya. Warp out.